Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku kelas 10 SMK Negeri 2 Pengasih, kami ucapkan selamat bergabung ke SMK Negeri 2 Pengasih. Dan tetap semangat kalian dalam belajar, berlatih di sekolah, dan meraih masa depan kalian. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ratmi Kuswati. Ibu sebagai guru BK di sekolah ini. Kemudian tugas tambahannya adalah sekretaris BKK atau Bursa Kerja Khusus. Untuk materi kali ini di MPLS, Ibu menyampaikan tentang pengenalan BKK, merencanakan masa depan. BKK adalah Bursa Kerja Khusus. Nah, anak-anakku mungkin ada yang sudah pernah mendengar tentang BKK atau Bursa Kerja Khusus. Untuk sesi kali ini, tujuan kita adalah yang pertama, dapat tahu apa itu BKK, kemudian dapat memahami pentingnya merencanakan masa depan sejak dini, serta mampu memahami konsekuensi dari setiap keputusan pilihan karir yang kalian rencanakan. Untuk materi MPLS ini adalah kita tentang merencanakan masa depan. Mungkin kalian akan berpikir, sekarang saya kan masih usia 15 tahun, baru masuk SMK, masa depan masih jauh, belum terfikirkan. Jadi kenapa membicarakan itu? Jadi hal-hal seperti itu mungkin sering akan kalian rasakan atau mungkin kalian bisikkan dalam hati kalian, sebab kakak-kakakmu juga seperti itu. Nah, kalau ada di antara kalian yang sekarang juga merasa seperti itu, membicarakan masa depan itu belum sekarang, belum saatnya. Nah, itu sama seperti kalian berinvestasi kegagalan untuk masa depan. Nah, kenapa seperti itu anak-anakku? Sebab kalian ini adalah individu yang punya cipta rasa karsa. Sekolah ini, SMK 2 Pengasih ini mencetak teknisi-teknisi handal, bukan mencetak robot-robot ke depannya yang hanya diberi tugas, kemudian selesai melaksanakan tugas, kemudian sudah mendapatkan uang dan sebagainya. Tidak, namun sekolah ini mencetak teknisi-teknisi handal yang itu bisa berkarya, berkreasi, menciptakan sesuatu yang lebih bagus, lebih hebat lagi. Untuk skema atau jalur karir SMK supaya kalian itu tidak berinvestasi kegagalan tetapi berinvestasi kesuksesan ke depannya, direncanakan sejak sekarang, sebab kalian 2 tahun lagi itu sudah mulai mengenal tentang industri. Ini kita lihat kelas 10 apa yang disiapkan. Yang disiapkan ada memantapkan cita-cita. Ini kalau ditunda nanti ketika kelas 3 sajalah nanti kita merencanakan cita-cita, memantapkannya. Nanti yang terjadi di sana kebingungan, mau kerja, mau kuliah, akhirnya semua didaftar. Bisa jadi semua gagal semua atau berhasil semua, akhirnya bingung mau memilih yang mana. Karena kalau meninggalkan yang perguruan tinggi akan di blacklist, kalau memilih yang kerja juga bisa sekolah kita di blacklist, adik-adik kalian yang akan merasakan akibatnya. Nah, ini kemudian belajar kompetensi itu juga sejak sekarang. Jadi kemudian merencanakan karir ke depannya, mau kemana, mau kerja atau kuliah dan sebagainya. Kemudian kenali diri, ini juga dimulai dari kelas 10. Sebab tidak ada waktu lagi kalian untuk mengenali diri itu di kelas 2 atau kelas 3. Kelas 10 itu harus sudah mulai tahu siapa saya, bagaimana saya, aktivitas saya apa. Nah, ini sangat penting. Kemudian kelas 11, kalian sudah mulai persiapan untuk terjun ke dunia kerja atau dunia industri. Belum PKL, tapi kalian harus persiapan dulu, tahu dunia kerja itu seperti apa, gaya-gayanya seperti apa. Kemudian sikap-sikap yang harus dikembangkan di dunia kerja seperti apa. Cara-cara menyesuaikan di dunia industri itu seperti apa. Fisik atau kemampuan fisik yang dibutuhkan di dunia industri seperti apa. Nah, ini harus kalian tahu sejak kelas 2. Jadi kalau kalian berpersepsi bahwa kelas 10 itu masa-masa takut ketika awal sekolah, kemudian kelas 2 itu masa mungkin nakal-nakalnya, kelas 3 masa sadar atau bertobat, itu adalah hal yang tidak benar atau keliru. Justru kelas 10 itu masa kalian menyesuaikan diri, mencari jati diri kalian seperti apa.
Kemudian kelas 2, kalian harus memantapkan, saya mau kemana, mau kuliah, mau kerja, atau mau berwira swasta, itu adalah di kelas 2. Nah, kelas 3-nya ngapain? Kan biasanya kalau mungkin kalian berpikir bahwa kelas 3 itu nanti merencanakan baru mau kuliah, kerja, dan sebagainya. Kelas 3 itu ternyata sudah tidak ada waktu untuk berpikir itu, sebab di kelas 12 kalian itu sudah mulai melakukan praktek kerja lapangan atau praktek industri. Nah, bagi yang program 3 tahun itu kan selama 6 bulan, bagi yang program 4 tahun selama 9 bulan. Dan waktu selama 6 bulan atau 9 bulan itu kalian ada di industri atau di perusahaan full penuh dan kalian sudah layaknya orang bekerja atau karyawan. Kalian memiliki kewajiban-kewajiban yang sama. Jadi tidak boleh manja-manja lagi, merasa pekerjaan berat dan sebagainya. Tidak boleh. Di sana kalian harus betul-betul memiliki kepribadian, karakter, sikap, kerajinan seperti orang bekerja. Bahkan nanti mungkin dari perusahaan kalau baik hati juga akan memberikan uang saku, tapi itu kan nanti belakangan nggih nak nggih. Tapi yang paling penting adalah kalian betul-betul siap ketika melakukan praktek industri itu. Kemudian setelah pulang kalian dari PI, maka langsung ada rekrutmen dari beberapa perusahaan. Bahkan mungkin ketika kalian masih di industri pun ada beberapa perusahaan yang merekrut, melakukan seleksi. Jadi kalian akan bertemu dengan HRD dari perusahaan, owner, ataupun mungkin mitra-mitra psikotes dari perusahaan juga untuk melakukan wawancara, psikotes, kemudian tes fisik dan sebagainya. Itu sudah dimulai langsung ketika kalian pulang PKL. Karena apa? Perusahaan itu pun butuh tenaga mendesak. Nah, di sisi lain bagi anak-anakku yang pengen kuliah, waktu itu pun kalian harus menentukan mau kuliah kemana, jurusan apa. Nah, itu kalau kalian merencanakan besok di kelas 12 itu akan kelabakan, akan bingung dan stresnya tinggi, cukup tinggi, akan bingung, susah untuk menentukan. Nah, penentuan rencana ke depan sejak sekarang ini adalah sangat penting dan BKK memiliki tugas seperti itu, seperti pesan yang disampaikan oleh Dit SMK bahwa BKK mempunyai kewajiban untuk mendampingi lulusannya supaya sukses, diawali dengan mendampingi perencanaannya untuk masa depannya. Sehingga memang di BKK kami tekankan untuk seperti itu. Oke, lanjut tagnya. Nah, harapan kami kalau kalian merencanakan sejak sekarang bisa sukses masa depannya, karirnya bisa sukses, yang mau kuliah, yang mau kerja, yang mau berwirausaha pun disiapkan sejak sekarang. Kemudian kita coba lihat dulu untuk skema atau jalur karir SMK supaya anak-anakku bisa paham tentang perencanaan masa depan itu seperti apa. SMK syarat kelulusan sudah disampaikan juga nggih dari Bapak Ibu guru di MPLS ini. Kalau tidak lulus ya kalian bisa mengulang atau melakukan paket B. Kalau lulus maka kalian bisa memilih kuliah ataupun bekerja atau wirausaha. Kuliah bisa di negeri atau swasta, kerja bisa di dunia kerja atau dunia industri, bisa menjadi pegawai pemerintah ataupun pegawai swasta. Nah, ini harus direncanakan sejak sekarang supaya besok ketika ada pendaftaran di kelas 12 itu sudah siap mau memilih yang mana. Kemudian cara merencanakan masa depan. Mari bersama-sama Ibu ajak kalian untuk merencanakan masa depan itu seperti apa. Nah, apabila dari kalian ini menghendaki ada yang kuliah mungkin, walaupun masuk SMK ya beberapa pasti juga ada yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, perlu kalian kenali dulu. Bagi yang kuliah, program studi yang diminati itu apa dulu. Jadi nilai-nilai itu disiapkan sejak kelas 10, sejak semester 1. Sebab ketika pendaftaran senam PTN itu yang diinput atau didaftarkan di perguruan tinggi untuk seleksi itu adalah nilai sejak semester 1. Jadi kalau merencanakan besok maka yaitu tadi kita akan investasi kegagalan. Jadi yang kedua, kemudian bagaimana prospek masa depan program studi tersebut. Jadi anak-anakku perlu mencari tahu yang dipilih prodinya apa, kemudian prospeknya bagaimana. Misalnya teknik sipil, itu prospeknya bagaimana, cara masuknya seperti apa, universitasnya di mana. Nah ini. Kemudian langkah-langkah untuk menuju ke sana seperti apa.
Misalnya teknik sipil di UNJ itu animo masyarakatnya berapa, tinggi atau rendah, kira-kira kamu bisa masuk ke sana tidak. Terus alternatif kedua mungkin teknik sipil di perguruan tinggi yang lainnya lagi, kita lihat animonya dan sebagainya. Kemudian bagi anak-anakku yang ingin mengikuti kursus atau training, mungkin yang dilakukan oleh Disnaker, karena di Disnaker juga banyak kursus-kursus yang ada seperti kursus sepeda motor, kursus ngelas, kursus mungkin bagi yang perempuan, salon dan sebagainya. Nah, ini mungkin bisa dipertimbangkan program apa yang akan dipilih di kursus tersebut. Kemudian bagaimana prospek masa depannya, itu seperti apa, sesuai enggak dengan permintaan zaman sekarang ini. Karena bisa jadi zaman dulu itu sukses bisnis itu, tetapi sekarang tidak sukses. Kemudian di mana lembaga kursus atau training yang profesional tersebut. Nah, ini juga perlu dilihat, anak-anakku perlu mencari data kebenaran dari lembaga kursus tersebut. Tetapi paling aman kalian bisa mengikuti kursus yang diselenggarakan atau yang bekerja sama dengan Disnaker, Dinas Tenaga Kerja di Kulon Progo. Kemudian bagaimana kiat-kiat sukses dalam kursus tersebut. Nah, ini juga kalian bisa mencari, bisa searching di internet, di Google untuk kiat-kiat sukses kursus itu seperti apa. Nah, ini biasanya anak-anakku yang SMK akan banyak masuk dunia kerja biasanya, karena SMK itu banyak diminati oleh siswa yang ingin bekerja nanti setelah lulus. Nah, hal yang perlu dipertimbangkan adalah mungkin di mana sumber informasi kerja. Nah, ketika anak-anakku ini mau bekerja kemana, itu perlu tahu dari mana mendapatkan sumber informasinya. Bisa dari keluarga, bisa dari BKK atau Bursa Kerja Khusus, bisa dari Disnaker. Carilah sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya. Kalau misalnya ada WA mengatakan ada lowongan gini-gini, kemudian silakan tulis lowongan dikirim melalui email atau surat dan sebagainya. Nah, tolong itu jangan terlalu dipercaya. Percayalah sumber-sumber yang dari instansi resmi. Kemudian bagaimana cara merespon informasi kerja. Nah, bagi anak-anakku yang akan bekerja ketika lulus SMK mulai sekarang mestinya memperhatikan cara-cara merespon informasi kerja. Misalnya informasi itu posisinya kerja di mana. Orang tua kalian merestui atau tidak kalian bekerja di lokasi tersebut. Banyak atau beberapa dari kakak-kakakmu senang sekali bekerja diterima di perusahaan di Kalimantan misalnya, di PT Eka Dharma, sudah semangat sekali dia, sudah diterima, sudah mau berangkat, tetapi orang tuanya tidak menyetujui. Nah, jadi anak-anakku sejak kelas 10 ini pamitlah dengan orang tua. Kira-kira yang diizinkan itu kalian bekerja sejauh mana? Apakah hanya di wilayah Jogja, ataukah sampai luar pulau, atau hanya sekitar Jawa saja, atau sampai luar negeri. Jadi ketika besok itu mau melamar kerja tidak ada yang gondeli lagi. Kemudian apa yang harus dipersiapkan untuk masuk dunia kerja. Nah, ini juga harus paham. Misalnya ada pengumuman lowongan, suruh membuat lamaran, kemudian ada CV. Nah, anak-anakku pun harus paham CV itu apa. Jangan sampai CV aja tidak tahu. Nah, sejak sekarang, sejak kelas 10 harus sudah mulai baca-baca tentang bahasa-bahasa di industri itu seperti apa, bahasa-bahasa di dunia kerja itu seperti apa. Kemudian mungkin singkatan KK dan sebagainya. Nah, kemudian apa kiat sukses masuk dunia kerja? Ini juga perlu anak-anakku cari tahu. Misalnya kiat masuk dunia kerja secara fisik bagaimana, secara mental bagaimana, secara tes tertulis bagaimana, secara wawancara bagaimana dan sebagainya. Nah, sejak sekarang anak-anakku mestinya belajar atau mencari tahu tentang itu. Kemudian bagaimana kiat sukses berkarir di dunia kerja. Ini juga perlu dicari informasinya. Nah, di mana nanti mencarinya? Nah, nanti Ibu akan kasih tahu di belakang. Selanjutnya itu tadi tentang merencanakan masa depan. Itu saya sampaikan karena memang kami dari BKK barusan kemarin di Vicon, video conference, kemudian untuk menyampaikan ke anak-anak bahwa BKK tugas utamanya adalah mendampingi merencanakan masa depan untuk siswa-siswanya. Selanjutnya kita lihat apa itu BKK.
BKK adalah Bursa Kerja Khusus, ini kepanjangannya. Nah, BKK itu merupakan tim khusus di SMK Negeri 2 Pengasih yang diberikan tugas untuk menjalin hubungan dengan perusahaan-perusahaan dalam hal melakukan rekrutmen atau penyerapan calon alumni dan alumni SMK Negeri 2 Pengasih. Tim BKK kita ada berenam. Pak Sumarno, Bapak Sumarno SPDMT sebagai kepala sekolah, kemudian ketua kami adalah Bapak Subianto SPD Kim, beliau merangkap juga sebagai WKS Humas, kemudian bendaharanya adalah Ibu Ismiartin, kemudian Ibu sendiri ada di posisi sebagai sekretaris, dan kita punya 2 anggota yaitu Ibu Titi Sulistyo dan Bapak Firman. Kemudian perusahaan mitra BKK, jadi selama ini patut kita syukuri bahwa sekolah kita sudah bekerja sama dengan sekitar 60 perusahaan mitra. Ini yang sudah jelas. Kalau sampai bulan ini pun ada tambahan lagi beberapa. Dan sebaran dari perusahaan tersebut ada di Yogyakarta, Bandung, Jakarta, Bekasi, Tangerang, Banten, Riau, Palembang, Kalimantan, Jawa Timur. Sementara sebarannya seperti itu. Jadi perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan kita adalah di bidang alat berat. Ini Eka Dharma Jaya Sakti atau Volvo, ini semua saya katakan semua sebenarnya karena beberapa jurusan bisa masuk ke situ. Ini lebih ke alat berat. Kemudian ini ada manufaktur. Biasanya di manufaktur, kemudian di pengolahan kelapa sawit ada PT Unggul Lestari, kemudian pertambangan juga beberapa, ini ada Putra Sarana Trans Borneo, ada United Tractor, kemudian di farmasi juga ada PT Medion. Kalau di farmasi kita bukan masuk ke farmasinya tetapi ke mesin-mesin medisnya, kita servis atau menjadi teknisi di sana untuk mesin-mesinnya. Kemudian genset ini di PT Dalindo Sumber Abadi, kemudian Sepripak sepeda motor, PT Surya Tritunggal ini khusus pembuatan rantai sepeda motor. Dan ini kemarin anak kita sudah ada 3 orang yang disekolahkan ke Malaysia untuk memproduksi rantai motor. Kemudian Astra kita juga bekerja sama dengan Toyota juga, iya setiap tahun kita mengirimkan baik di manufakturnya maupun di akademinya. Kemudian kita lanjut untuk sekolah mitra. Nah, selanjutnya BKK kita tidak sendirian, kita punya sekolah SMK mitra atau sekolah yang ada di sekitar kita yang ikut seleksi bersama kita. Nah, kenapa kita malah bersaing dengan sekolah lain gitu? Nah, sebab beberapa dari perusahaan biasanya menghendaki peserta itu banyak, biasanya antara 200 sampai 200 sampai 1000 peserta. Padahal kalau hanya dipenuhi dari SMK 2 Pengasih itu jelas sangat kurang. Sehingga kita perlu bekerja sama dengan SMK lain untuk menjadi peserta tes di sekolah kita. Namun peserta sekolah kita harus lebih banyak dari sekolah lain itu. Nah, jadi ini ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya kita akan banyak peserta sehingga tes ada di SMK 2 Pengasih. Kalau kurang peserta maka tesnya kita akan digabung sama SMK lain. Tapi kekurangannya anak-anakku harus siap untuk bersaing. Nah, makanya sejak kelas 10 harus menyiapkan diri mengenai bagaimana cara lolos tes tertulis, cara lolos wawancara, cara menyesuaikan diri di perusahaan, cara mencari pekerjaan yang aman, cara meningkatkan karir di perusahaan, dan lain-lain. Nah, pesaing-pesaing kalian untuk seleksi besok itu dari beberapa SMK di wilayah Kulon Progo, Bantul, Wonosari, Kota Madya, Sleman, Purworejo, Magelang, Klaten, Surabaya, bahkan sampai ke Kudus dan kota-kota lain yang gabung dengan kita. Selanjutnya kita lihat profil lulusan SMK Negeri 2 Pengasih tahun 2020, jadi lulusan tahun ini. Yang lulus adalah 449, kemudian yang kuliah ada 77, yang kerja ini 327, jadi ada 72,83% ya. Selanjutnya, bagaimana ini anak-anakku kalau misalnya menghubungi BKK? Nah, ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan. Mungkin sekarang kelas 10 ini sudah mulai, oh ya setelah mendengarkan sesi ini, maka kalian pengen
rencanakan masa depan. Nah, kemudian bagaimana menghubungi BKK itu? Nah, caranya yang pertama, datang langsung di ruang BKK. Kalian bisa datang ke ruang BKK yang posisinya ada di gedung paling depan dekat resepsionis. Di sana di pintu ada tulisan ruang bursa kerja khusus. Nah, di situ. Kemudian yang kedua, memantau lewat fanpage atau memantau lewat fanpage Facebook ya, dengan nama Bursa Kerja Khusus SMKN 2 Pengasih. Nah, hati-hati kalau di Facebook yang ini kalian jangan komentar yang aneh-aneh ya, karena admin di sini semua kaprok di sekolah ini menjadi admin, semua waka menjadi admin, semua kemudian kepala sekolah juga menjadi admin SMK ini. Kemudian bisa japri lewat WA itu 085959 333 ini khusus WA BKK. Kemudian Instagramnya BKK SMKN 2 Pengasih. Nah, kemudian kapan boleh memfungsikan BKK untuk meraih masa depan? Nah, kapan saja boleh, sejak sekarang, sejak kalian sudah menjadi siswa di sekolah ini, kalian bisa memanfaatkan BKK di sekolah kita. Nah, terus ngapain Bu? Kan masih kelas 10, belum tahu. Nah, justru kelas 10 itu sebaiknya sering-sering ke BKK. Untuk apa? Untuk berlatih misalnya psikotes, tanya tentang psikotes seperti apa, sehingga besok di kelas 3 tinggal pemantapan. Persiapannya dimulai sejak kelas 10. Kemudian yang kedua, bisa tentang latihan wawancara bagaimana, sehingga pembentukan itu sejak kelas 10, sikapnya, cara duduknya, cara bicaranya dan sebagainya. Yang ketiga, membuat esai untuk seleksi kerja. Kemudian bisa juga kalian ke BKK itu konsultasi tentang persiapan masuk kerja seperti apa. Sehingga nanti ada beberapa pertimbangan kalau mau masuk kerja, kalian kira-kira bisa atau tidak, senang atau tidak, mampu atau tidak. Nah, ini dikonsultasikan sejak kelas 10. Kemudian bisa juga konsultasi tentang kepribadian kalian. Nah, itu anak-anakku, untuk sesi ini Ibu ingatkan kembali bahwa jangan lupa untuk presensi ya, untuk presensi di kolom komen yaitu nama dan kelas jurusan. Kemudian semua harap mengisi, jangan sampai ada yang terlewat. Demikian nggih. Kemudian untuk materi pengenalan BKK, merencanakan masa depan, Ibu akhiri sampai di sini. Saya adalah individu yang memiliki cipta rasa karsa. Jadi tidak hanya begini saja, tapi harus punya keinginan ke depannya itu mau seperti apa, direncanakan sejak sekarang. Dan nanti kalau ada anak-anakku yang bingung bisa bertanya kepada Bapak Ibu Guru BK atau bimbingan konseling, atau juga untuk khusus karir bisa ke BKK atau Bursa Kerja Khusus. Kita akan melayani insya Allah dengan sebaik-baiknya. Ada kurangnya, ada salahnya Ibu menyampaikan materi ini, mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk anak-anakku. Dan saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.